Saya melihat Indonesia dan melihat Sumatera Utara itu potret karena saya kemarin baru berulang tahun tanggal 19 Maret usia 53 tahun. Jadi selama 53 tahun ini kalau nggak bisa ada yang saya sampaikan rugi banget menurut saya. Karena udah terlalu banyak yang saya lihat di Indonesia ini bagus, tapi juga menurut saya ada banyak yang kurang menurut saya. Dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki dan potensi, terlebih di Sumatera Utara, menurut saya ya sayang kalau nggak kita usulkan, lontarkan. Bahwa itu nanti disambut oleh pemerintah atau Batak Center, menurut saya itu soal yang lain. Tapi paling tidak ada gagasan dan pikiran yang perlu ditinggalkan menurut saya. Yang kedua, luasnya geografis Sumatera Utara sama keindahan Danau Toba yang menurut saya komparatif sebetulnya ya, seharusnya di atas rata-rata Bali. Tapi sampai hari ini kalau di Bali ada lebih banyak pergerakan ekonomi tentang pariwisata dibandingkan Sumatera Utara, saya terus-menerus mencari tahu ini karena apa. Tapi menurut saya mulai ketemu jawabannya karena saya coba tulis buku tentang public speaking selama beberapa tahun. Jadi kalau Amang dan Inang lihat termasuk Opung, saya rasa buku-buku ini kan merupakan rekam jejak yang Amang dan Inang bisa lihat. Jadi saya memang punya kepedulian tentang komunikasi. Saya harus akui kemampuan komunikasi kita, masyarakat Sumatera Utara, itu jauh di bawah Bali. Jadi saya langsung ambil kesimpulan yang cepat. Kalau Pulau Balinya dan danaunya tidak terlalu indah dari Danau Toba, tapi mereka secara ekonomi bisa lebih maju, ini jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan kawan-kawan ini di Bali lebih pintar tuh untuk mengatakan bahwa Balinya itu lebih indah dari Danau Toba. Jadi poinnya, ketika nanti saya pulang sebentar lagi ke Danau Toba, diminta oleh teman-teman Ganggi untuk presentasi tentang public speaking, ya saya bilang, ya menurut saya, ya adik-adik semua lah yang harus tahu bagaimana caranya kita bisa melebihi orang Bali. Danaunya yang nggak lebih indah, bisa dijual tiap hari. Jadi Bali itu punya konsep, di Bali dibilang every day is a holiday. Lah, gimana duit nggak masuk tuh Pung ke sana? Nah kalau kita, holiday, Holang Natal do tahun baru. Bamate mahita. Holang sautik do pendapatan tak siang Natal do tahun baru. Jadi ya udah harus dirubah Pung. Ini juga mungkin harus ngomong sama AKBP. Kalau tiap hari kita bikin tanggal merah di sana boleh nggak? Danau indah begitu, cuman lamenya tuh cuma tanggal 25 sampai tanggal 2. Rugilah. Itu satu. Jadi saya ngomong itu atas fakta. Nanti kita bisa lihat data-data. Saya coba terangkan dulu apa itu isu terkini tentang Sustainable Development Goals dan Net Zero Emission 2060. Nah ini mudah-mudahan juga bisa diangkat oleh Batak Center, oleh Tulang Tambu Bolon untuk bisa memberikan statement dan pernyataan bahwa Batak Center nggak hanya bertumpu di soal budaya, tetapi yang bisa merubah ini sebagian besar ini budaya. Dan ini yang ngomong PBB. Jadi kita mulai dulu dari situ mungkin presentasinya. Ini adalah isu terkini yang dunia sedang ngomong. Nah kita di mana nih Amang Ina? Saya nggak melihat ada banyak orang Batak ngomong tentang ini. Ini adalah isu yang paling sering diucapkan sekarang untuk orang-orang di dunia. Ini lingkungan. Semua orang ngomongin soal ini. Termasuk sekarang memerangi Indonesia dari sisi sawit. 17 tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan disebut dengan Sustainable Development Goals. Jadi mereka berpikir, janganlah kita hidup hanya untuk generasi kita dan hari ini. Kita hidup itu harus bisa memikirkan untuk generasi selanjutnya. Jadi ini konsep besarnya dari PBB, no one left behind. Nggak ada satupun generasi boleh tertinggal. Lah kita kalau di acara orang Batak yang ngumpul, acara sukses tentang orang Batak yang cuman itu-itu aja yang sukses. Orang Batak baru bisa mensukseskan sebagian besar orang Batak yang sukses, tapi ke bawahnya enggak. Menurut saya itu juga harus dipikirin Amang. Yang sukses nggak hanya segelintir, tapi bisa bersama-sama. Karena PBB senang dengan isu-isu seperti ini. Saya mulai aktif dengan listrik padam sejam dan gaya hidup. Nanti kalau Opung cari di situ nama Pak Opungnya Charles Bonar Sirait itu keluar tuh Pung. Tahun 2010 diangkat sama WWF Indonesia sebagai Duta Earth Hour Indonesia, Duta Kehormatan. Tugas saya kampanye selama bertahun-tahun. Ini gerakan dimulai dari Sydney, mematikan lampu setiap bulan Maret minggu keempat di setiap hari Sabtu. Dimulai dari jurnalis dari Australia. Nah dari ini kemana-mana nih Pung saya ke bawah. Pergi ke DKI sama Fauzi Bowo, pergi ke Presiden dan lain sebagainya atas Duta Kehormatan itu. Jadi
bahan bakar yang kita pakai sekarang termasuk dari mobil kita, ini masih bahan bakar fosil. Itu juga PR. Nah, gimana di kampung kita semuanya sekarang yang hidup masih di bawah rata-rata disuruh pakai mobil listrik? Walaupun benar yang Jokowi ini ngomong, tapi menurut saya, ya gimana? Kalaupun benar orang kampung kita bisa pakai beli mobil listrik, pertanyaan berikutnya, listriknya di mana? Itu SPBU semua sekarang di Samosir. Kita harus ngomong dong sekarang, SPBU listriknya di mana? Gitu loh. Ya kalau itu nanti sebentar lagi turis-turis akan tanya, kalau di Bali nih semua mobilnya listrik. Begitu di Danau Toba masih semua bahan bakar fosil itu bensinnya, nggak mau dia datang ke situ. Jadi itu PR kita. Itu salah satu persoalan adalah bagaimana kita ganti, changing. Apalagi di sini panglimanya besarnya Opung LBP. Opung LBP kemana-mana ngomong ganti mobil listrik. Nah terus kalau di kampungnya sendiri di Lagoboti nggak ada stasiun charging listrik gimana? Jadi nggak gampang. Kita nih, bangsa kita nih senang melakukan lompatan dan terobosan. Jokowi ngomong soal IKN. Sekarang anggota DPR-nya nggak mau pindah ke IKN. Itu sederhana aja kan, buat cara berpikir anak muda. Jadi harusnya yang generasi yang senior memikirkan lompatan ke depan. Nah yang juniornya disiapkan untuk menopot kaki-kaki fondasinya menurut saya. Peta pembangunan Danau Toba itu seperti apa juga menurut saya kita perlu ngomong. Nah ini setelah saya aktif jadi duta Earth Hour, mulailah Bang nengok. Jadi ya saya juga memerlukan tokoh-tokoh berikutnya. Nah ini terbukti kan Bu, kalau kita mau dulu punya gagasan dan ide, sponsor masuk. Kalau terus-menerus cuma pakai duit saya, ya berarti kita kerja sendiri. Kampung kita itu bikin event nggak laku Bu. Ini Flores nih teman saya jualan. Saya dipercaya jualan Mandalika Racing Team. Pertamina datang. Ini dua buktinya. Nanti Amang semua Inang bisa lihat. Tapi kalau saya jualan proposal Danau Toba, mereka langsung bilang, saudara-saudaranya Charles kalau kita turun di situ mukanya kayak marah terus gitu loh. Jadi ya kami kalau bikin event, nah jadi sponsor tuh takut datang ke kita. Opung bisa bayangin nggak gimana saya itu ngumpul di antara orang-orang profesional, saya tuh direndahkan saya. Karena apa? Minta proposal untuk bikin event di daerah saya, dia bilang Danau Musi hebat. Tapi sorry ya Charles, udah berani ngomong gitu loh di depan saya. Sorry aja nih orang-orang suku bangsanya Charles itu nggak ramah. Nah sekarang saya ngomong lah sama Amang sama Inang, gimana itu kita ngomong soal begitu? Saya jualan apapun susah kalau tentang Danau Toba. Tapi begitu soal Mandalika, ini kita cuman dikibulin aja nih Pung sama orang luar negeri itu. Dia bikin motor, MotoGP, ini laku nih barang ini. Ini laku banget, mereka laku. Bahkan di sana keadaannya jauh lebih buruk dari kita. Punya satu sirkuit Mandalika yang begitu gede, di pinggir-pinggir spot kiri kanannya itu tempat makanannya jelek semua, dan di situ turis dihajar. Lihatlah Mandalika sekarang, kalau Opung bisa lihat, itu kayak stadion hantu, nggak ada event lagi. Dan Danau Toba menurut saya nggak perlulah Jokowi buang duit per puluh triliun, itu danaunya sendiri udah indah. Jadi kalau ada yang ngomong, wah nggak bisa kita bangun, nggak ada dana di situ untuk bangun rumah sakit internasional kelas A. Saya orang pertama yang akan kritik. Sepanjang Anda nggak bisa hadirin rumah sakit internasional kelas A di situ, nggak akan datang turis. Jadi kalian bikin daerah kami itu kelasnya rumah sakit kelas C. Yang nggak datang itu danaunya danau kelas A. Ya pasang dulu rumah sakit kelas A. Mau dapat dari mana itu duit belakangan dong. Kalau itu danau udah kayak Rolls Royce terus dikasihnya rumah sakit model Kijang, siapa yang mau datang? Sekarang di RSUD Porsea tuh, tempat adik saya meninggal, ya kayak gitu aja kualitasnya. Coba ada yang kelas 1 di situ. Nanti kalau ada itu sekarang di Motung Ajibata, ada Toba Caldera Resort, ada BPODT di situ. Enggak satu pun sekarang hotel jadi di situ. 5 tahun udah berjalan Jimmy Panjaitan, nggak bisa bikin apa-apa. Nah, Amang Hutahayan yang punya Laber, saya bilang, Jim, aku juga nggak bodoh, kau kasih 80 tahun konsesi aku, gitu BOT. Tapi nggak ada kau investasi, bikin dulu jalan raya, bikin jalan hotmix, baru aku mau. Nah, rumah sakit internasional harusnya ada di situ. Rumah sakit internasional ya kayak apa? Ya kayak MMC minimal, gitu loh, yang bintang 5 Pung. Nah, orang ini selalu bilang kapasitas kepadatan penduduknya nggak bisa memberikan ekonomi ke situ.
Jadi kalau terus berpikir ke situ, nggak dapat. Jadi memang kapasitasnya misalnya untuk bednya 100. Pasti mungkin kalau turis jatuh, ya mungkin cuma 1-2 turis tidur di situ. Selebihnya 98 ya kosong. Tapi untuk sebuah negara dengan danau yang dapat heritage begitu dari UNESCO, ya harusnya kita juga harus maulah subsidi ditaruh di situ rumah sakit yang mungkin merugi 2 tahun. Tapi untuk turis begitu ada yang mati langsung ke situ, Pung. Tapi kalau matinya di RSUD Porsea, malu kita, Pung. Malu lah, gitu loh. Nah ini isu-isu luar negeri ini. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Pokoknya isunya sekarang adalah perubahan iklim. Nanti kita juga lihat bagaimana perubahan iklim itu berpengaruh mungkin untuk Danau Toba ya. Tapi intinya sekarang kita di negara-negara yang termasuk di spot ketahanan pangan dan tidak cukup makan pangan dan bisa sakit, ini menjadi isu. Saya nggak tahu di Danau Toba ada sepertinya apa enggak. Tapi yang jelas Indonesia itu kena kekeringan sekarang, nggak gagal untuk memanen padi sebesar 77 ton dan ini mempersulit kita untuk bisa memproduksi pangan. Ini adalah situasi pemandangan di GBK tanggal 14 November 2018 sama 2019. Nah ini di 2018 itu bersih banget. Nah ini kalau jorok tuh kayak gini. Kenapa bisa seperti ini? Karena sebagian besar mobil kita masih menggunakan bensin yang sekarang kita beli dari Pertamina atau Shell, itu pakai bahannya batu bara. Ngambil dari bahan bakar fosil. Nah ini nanti pertaruhannya ke depan. Kita harus pindah semua transformasi ke mobil listrik. Tapi sekali lagi, Pung, harga mobil listriknya mahal banget, Pung. 600 juta Hyundai Ioniq itu. Kalau bisa kita jadiin kayak Bentor di Medan bisa 100.000 sih boleh tuh, Bung. Tapi ya mobil listriknya mahal, gitu loh. Sekali lagi pemerintah untuk daerah di Danau Toba yang seindah itu, masa mobil listriknya harus mahal? Kasih dong, harusnya lebih murah. Buat apa? Buat turis. Yang turis-turis yang aktivis yang lingkungan hidup ini nggak mau datang ke Danau Toba bukan karena Danau Tobanya nggak indah, karena kita masih pakai mobil bahan fosil. Gila nggak? Dia nggak mau datang ke kita. Karena mulai turun dari Silangit sampai ke sana, yang nganter Kijang Innova, yang beli bensinnya itu Pertamina yang masih ngambil bahan bakar fosil. Jadi ini PR buat kita ke depan. Kapan kita mau transformasi itu? Nah ini yang disebut dengan isu sustainability. Jadi apa-apa sekarang orang bilang sustainability. Nah, saya berharap juga Batak Center bisa ke depan, walaupun budaya yang dikedepankan, tapi sustainable culture. Kata sustainability ini perlu didagangkan sekarang untuk orang-orang aktivis. Intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengaruhi kemampuan generasi mendatang untuk hidup. Nah, sebagian besar perilaku kita dicurigai, kita sebagai orang yang lahir 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang lalu, itu punya tabiat kita keruk semua sumber daya alam, kita habisin untuk kita. Anak cucu kita nanti belakangan ya nggak tahu lah, itu urusan mereka. Yang penting kita mati duluan. Itu riset perilaku yang diteliti terhadap generasi di atas umur saya, termasuk saya. Jadi begitu kita dilihat oleh orang lain. Nah, kita belum ngomong soal kesukuan, belum ngomong soal Batak, kita masih ngomong soal angkatan. Jadi ada angkatan yang baby boomers, Opung, ayah saya masuk baby boomers tuh. Saya masuk yang Gen X. Baby boomers mature, Gen X, Gen Y, masuk lagi nanti disebut yang milenial tuh Gen Z, Gen C, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh diomongin nih, Pung, sama generasi. Bukan cuma Opung, saya diomongin sama generasi anak saya. Bahwa saya hanya memikirkan generasi saya. Kenapa? Ya kelihatan dari pola perilaku dan keputusan kita untuk membangun rumah kita, hidup kita, termasuk ya Danau Toba kita. Kita dipersepsikan begitu, tapi mereka nggak ngomong. Tapi kalau mereka ditanya, Anda bangga nggak sama Danau Toba? Kita bangga. Anda bangga nggak sama orang tua kalian? Enggak. Itu ada risetnya loh. Jadi anak-anak ini mungkin sekarang pergi ke HKBP, pergi ke gereja, iya aja. Tapi dalam hatinya mereka sebetulnya bilang, ini bukan warna saya. Jadi mereka juga perlu, bahkan mungkin suatu saat Batak Center perlu melibatkan sebuah forum di mana anak-anak umur 30 tahun aja jadi pembicaranya. Kita cuma dengerin aja. Jadi karena bumi akan jadi rumah bagi anak-anak dan cucu kita di masa depan, maka no one left behind. Ini yang kelihatan. Populasi dunia makin lama itu makin tambah banyak orangnya, menyebabkan
bertambahnya menyebabkan sumber daya kita tuh makin menipis. Tingkat pertumbuhan manusia itu 1% per tahun ini dari World Bank. Jadi karena makin banyak orang yang hidup, sumber dayanya makin habis, ya orang ini akhirnya jadi kayak kanibal, berusaha berebut semuanya yang ada di kita. Ini yang ada kaitannya dengan global warming, land of change, udara makin panas, laut makin panas, nggak bisa diprediksi. Dulu hujan cuma bisanya sampai Desember, sekarang kadang-kadang bisa masuk sampai ke bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi iklim pariwisata nggak? Ya akan. Kalau nanti nggak ada, siapa sih yang nonton acara BMKG kita? Tapi kalau orang di Amerika, itu nonton cuaca weather of today. Kira-kira hari ini di Danau Toba itu hujan apa enggak ya? Itu berpengaruh buat turis untuk mau datang apa enggak. Nah, tingkat keakuratannya gimana? Akurat. Lah kalau di Indonesia BMKG-nya bilang hujan, besoknya kita datang sana panas. Bilang panas, datang ke sana hujan. Ini negara kebalik-balik lah, gitu loh. Sering banget prediksinya ngaco kan? Gitu loh. Nggak tahu nih, sekarang lagi rame juga tuh KPU kan? Ya nggak tahu juga, itu bersengketa juga. Ya pokoknya lagi rame lah, saya nggak masuk ke wilayah politik karena itu lebih banyak lucunya. Orang lain bilang katanya di negara lain kita prediksi untuk pemilu hasilnya kapan? Ya tunggu 1 bulan. Di Indonesia gimana? 1 hari sebelum pemilu pun udah tahu hasilnya apa. Itu anekdotnya. Nah, deforestasi, kebakaran di hutan kalau di Brasil itu nggak perlu dibakar, itu kebakar sendiri. Nah, ini nggak tahu ya Pung, isunya sensitif nih menurut saya. Tapi ya sekali lagi ini pasti terkena juga sama pejabat-pejabat. Saya langsung mulai berpikir-pikir ya, kenapa sih bule-bule yang kaya ini nggak pernah mau datang ke Danau Toba? Diam-diam kemarin mereka pernah ngomong sama kita. Mereka juga tahu loh, kalau di seputar Danau Toba itu ada krisis lingkungan, yaitu penebangan pohon. Jadi, mau sampai kapanpun Danau Toba itu keren, kalau di seputarannya itu ada isu ekologi, bule yang kaya ini nggak bakal datang. Mereka dan punya kekuatan. Satu mulut orang kaya di Amerika udah bilang, jangan datang ke Indonesia. Nggak datang tuh yang lain. Nah, Amang dan Nina nggak perlu saya buka lah. Di sini ada kamera kan, saya nggak ngomong. Tapi di seputarnya Danau Toba itu, udah tahu lah, cek aja sendiri di Google. Di situ ada persoalan ekologi lingkungan kan. Ada persoalan penebangan hutan kan. Dan mereka ini aktivis-aktivis ini jaringannya kuat. Kalau mereka udah ngomong, jangan datang ke Indonesia. Karena walaupun Danau Tobanya indah, tapi itu di sana banyak terjadi kerusakan lingkungan. Ya, dari dulu nggak selesai itu. Sampai sekarang masih ada. Saya nggak ngerti gimana caranya juga. Dan perannya Batak Center nanti ke depan, saya juga. Ya, karena yang mungkin ada di situ ya orang-orang Batak juga. Yang bisa bekerja sama dengan luar. Nah, ini ada peta wilayah yang kekeringan di Australia yang menyebabkan kebakaran. Dan mereka kalau lihat ada binatang-binatang yang dilestarikan kena, itu juga sensitif. Ini bicara juga soal SDGs, bicara juga soal kekurangan air bersih untuk minum ya. Jadi air bersih kalau di daerah Jawa Tengah sendiri juga masih susah tuh. Saya pernah pergi ke Purwodadi, itu sangat susah. Nah, inilah secara keseluruhan yang disebut dengan efek gas rumah kaca. Jadi kita masih menggunakan semua kendaraan berbahan bakar fosil, dari situ keluar asap pembuangannya. Asap pembuangannya itu disebut karbon dioksida, dilepas ke atas karena itu bahan bakarnya adalah tidak ramah lingkungan, dia nutupin dunia, dia nutupin ini bumi kita. Jadi ketika mungkin di karbon dioksida itu dikeluarkan ke atas, dia akhirnya mulai menutupi spot-spot ini. Nah, ketika spot ini ditutup, padahal seharusnya gas itu keluar, ini nggak bisa masuk. Jadi akhirnya kita kepanasan ini di dalam. Pemanasan global. Karbon monoksida. Ya, jadi sebetulnya itu ya kalau mau oke ya kita nggak usah pakai mobil yang berbahan bakar fosil. Tapi susah lah kalau kita semua harus naik sepeda, turis turun dari Silangit disuruh naik sepeda sampai ke Danau Toba. Ya, nanti sampai sana masuk rumah sakit gempor kakinya. Atau disuruh naik apa gitu misalnya yang nggak pakai bensin, susah. Sangat susah deh. Kecuali airportnya pendek-pendek. Saya juga nanti mau ngomong tuh, saya udah masuk sampai ke Silangit, saya masuk ke Motung, saya ketemu di situ ternyata ada lapangan terbang namanya Sibisa untuk pergi ke Nias. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak diturun di situ gitu ya? Itu juga nggak gampang, tapi lapangan terbangnya bagus. Dan itu cuma datang hari Kamis saja. Itu dipakai untuk penerbangan ke Nias. Saya masuk, saya pegang aspalnya.
keren banget, tapi runway-nya pendek. Tapi kalau mau pergi ke tempatnya, ya ke Balige sebetulnya ke tempat tulang, ya udah lebih dekat turun juga kadang-kadang mungkin di situ tulang, atau ke Haji Bata udah lebih dekat ke situ menurut saya ya. Indeks kualitas udara kita jelek banget. Saya nggak tahu kalau ke Danau Toba itu masih oke. Nah, hewan terancam punah, apa yang dilakukan? Aksi apa yang dilakukan? Negara-negara yang memang pro sama lingkungan sekarang mendukung terciptanya SDGs. Sehingga kalau label SDGs ini berani ditempel di setiap mobil atau di setiap spot pariwisata atau Batak Center berani klaim bahwa kami adalah organisasi yang dukung SDGs, kita bisa naik. Kita bisa naik. Bisa klaim. Nah, tapi pasti begitu nanti mereka dorong, Pak, kita tahu tuh di situ masih ada kerusakan lingkungan. Pasti mereka ngomong ke sini duluan. Tapi saya rasa Presiden Jokowi juga lama-lama tahu kok mana di situ yang nggak benar, mana yang benar. Tahu dong dari cara memandang. Beliau punya keprihatinan. Jimmy Panjaitan sampai hari ini terlibat di birokrasi aja tulang, nggak bisa ngapa-ngapain tuh BPODT. Nggak jalan, udah 5 tahun hotel nggak ada yang mau jalan tulang di kawasan Toba Caldera Resort. Padahal kawasannya bagus, saya udah datang. Sekali lagi, akhirnya jadi terlalu birokrasi sekali. Ini adalah isu-isu yang terkait dengan SDGs yang kemungkinan besar di Sumatera Utara juga perlu jadi bahan pertimbangan. Kemiskinan harus dihapus, no poverty. Kelaparan harus dihapus. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan itu oke. Pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, saya pikir ini udah mulai bagus di Danau Toba. Saya lihat beberapa kemarin mereka udah oke. Dulu masih enggak ya. Energi bersih dan terjangkau, berarti harga-harga yang nanti ada mobil listrik dan lebih energi baru dan terbarukan itu harus murah. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini PR paling berat. Karena kayak di Medan aja kenapa banyak kejahatan? Karena soal ekonomi itu. Industri, inovasi, dan infrastruktur mengurangi ketimpangan. Jadi nggak boleh terlalu jauh tuh gapnya antara orang kaya sama orang miskin. Kita pergi ke Danau Toba, jebret, ada orang naik Mercy. Yang kita lempar pakai koin, anak masuk ke Danau Toba, itu tontonan. Tapi itu juga simbol kemiskinan kan. Masih perlu nggak sih tuh opung kayak kita buang limper gitu, terus ada anak yang nyelam terus gigit. Hanya orang miskin yang mau begitu. Pertunjukan begitu nggak ada di Bali, walaupun orang Bali miskin. Sorry deh, aku ngomongnya terang-terangan aja nih, Pung. Maksudnya, aku keselnya udah banyak. Cuman nggak pernah ngomong atau pernah ngomong tapi nggak didengerin. Jadi saya bilang sama Opung Luhut juga, Pung, masa di turis itu katanya dibilang, biarinlah itu kan kalau sebelum nunggu ferry dari Haji Bata pergi ke tuk-tuk, itu hiburan kan. Menurut aku itu tontonan kemiskinan. Menurut aku di situ bupatinya siapa? Dulu JR Saragi, mungkin itu Bupati Simalungun kan, atau Bupati Toba, Poltax Turus. Ngomonglah, Pung, atraksi seperti itu, come on. Dulunya sih oke ya. Kita lemparin uang koin, cuma 500.000, dia nyelam ke bawah. Pung, orang kaya sama orang berpendidikan, nggak mau disuruh begitu. Itu danau yang terlalu indah, ditunjukin pertunjukan kemiskinan begitu. Dulu saya nggak ngerti apa-apa, tapi sejak saya mempelajari ilmu berpikir kritis, ya saya harus kritis lah sama kampung saya sendiri. Itu baru satu hal. Nah, itu culture loh. Itu perilaku. Nah, jadi sebetulnya SDGs ini ngomong perilaku. Kota dan komunitas yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab seperti apa? Perubahan iklim. Kemarin pergi ke Medan nih, harian analisa tulis, itu terpanas di Medan, 38 derajat Celcius. Gila deh. Panas banget, Bung, jorok lagi gitu. Dan panasnya terik. Jadi orang nggak tertarik gitu hidup di sana untuk datang. Ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian keadilan, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, saya pikir Batak Center bisa nih di yang nomor 17 untuk berkolaborasi. Kerjasama dengan semua pihak, nggak perlu kita jadi jago lingkungan, panggil orang lingkungan ke sini, dia ngoceh, kurang lebih 2-3 jam, dia minta dibawa ke masyarakat Batak. Nah, kita tuh menurut saya perannya jadi fasilitator. Cukup jadi fasilitator aja, karena ngejar orang lingkungan atau saya untuk bisa nerangin kayak gini, ini lama lah belajarnya. Mendingan kita facilitate gitu, bikin pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang sponsor mau masuk tuh, kalau udah kelar. Jadi ini adalah program kolaborasinya yang didorong sekarang oleh pemerintah mencapai net zero emission. Emisi kita itu harus 0 di tahun 2060. Negara-negara lain 2030, kita tuh terlambat baru bisa 2060.
Pokoknya harus pakai energi baru terbarukan. Jadi contoh seperti hotelnya di Samosir tuh sekarang ada hotel miliknya Parna sama hotel milik Labersa. Kalau nggak salah namanya dua hotel, itu Hotel Mariana sama Hotel Labersa. Itu perlu ditanya, sumber listriknya masih ngambil dari PLN nggak? Nah PLN-nya pakai, dulu ada Kajois di sini kan, abang Sitompul kan dari PLN. Nah PLN-nya itu masih ngambil dari batu bara nggak? PLN-nya itu sekarang proporsi untuk ngambil menghidupi listriknya masih yang energi baru terbarukannya cuma 30%. 70%-nya masih batu bara. Dan disitulah semua perusahaan-perusahaan penggede orang negara ini ada bermain. Ya, terus gimana dong? Tapi ya kapan kita bisa mencapai ini semua? Nah, anak-anak muda sekarang itu benci banget lihat kita tuh main di batu bara. Benci banget. Mereka maunya kita udah mengarah ke energi baru terbarukan, energi fosil dan lain sebagainya, kendaraan listrik. Jadi ya mimpi kita ke depan di Danau Toba itu berputar-putar lah bus listrik nggak bayar, kayak di Singapura tulang. Putar-muter aja dia tulang, nggak ada penumpangnya nggak apa-apa, dia jemput gitu, listrik cuma. Kayak kayak di Changi ya, gitu. Jadi penerapan SDGs, penerapan prinsip yang tujuan berkelanjutan itu bisa memperhatikan hak asasi manusia, kondisi kerja yang layak sama manfaat jangka panjang. Nah ini keuntungannya. Inilah partnership seperti ini, jejaring yang harus dibuat. Misalnya ini Batak Center, ini pemerintah, ini lingkungan hidup. Nah kita harus banyak main begini. Ini konsep dunia ke depan. Udah nggak laku lagi organisasi seperti ini. Tiap hari kita berkumpul di sini seminggu atau sebulan kita ngumpul di sini. Enggak, anggotanya mencari sana, terus bikin forum group discussion, bikin laporan pakai internet, pakai Instagram, berjejaring. Jadi Opung Jerry ada di Danau Toba, Tulang Tampu Bolon lagi ada di Medan, nyebar. Udah nggak musim kayak gini. Anak muda tuh udah nggak terlalu suka berorganisasi di satu tempat, gitu loh. Jadi Tulang pergi ke Medan, Opung pergi ke Danau Toba, saya pergi ke Silangit. Tapi pada hari yang sama, naik semua, bikin live streaming, bikin Zoom. Itu ada di mana-mana. Jadi modelnya kayak gitu. Individu, komunitas, perusahaan, LSM, pemerintah harus bekerja sama untuk keberlanjutan secara global. Nah, ini adalah isu hangat turunannya. Jadi yang tadi tuh masih lebih gampang. Ini udah lebih susah nih, Bu. Ini ada yang namanya sekarang ESG. Jadi ESG itu adalah Sustainability Report Basic Concept and Principles. Perusahaan-perusahaan yang modelnya seperti Toba Pulp Paper, yang punyanya grupnya Tanoto Foundation, itu sekarang bikin begini. Kalau enggak dia dikejar. Ini yang kayak gini. Nah, kayak begini ini dia harus dapat persetujuan dari tetangganya, sampingnya, ikut tanda tangan bahwa dia udah menerapkan SDGs. Nah, ini nggak tahu nih orang-orang Danau Toba disuruh tanda tangan ngerti nggak? Main tanda tangan aja tuh misalnya. Bener nggak tuh TPL udah menjaga ekosistem? Disuruh tanda tangan, dikasih duit, tanda tangan. Masuk report ya. Padahal mungkin enggak. Gitu loh. Jadi susah untuk bisa mendapatkan pengakuan dunia seperti ini. Apalagi mereka yang punya persoalan terhadap lingkungan hidup. Itu dicecar sekali. Nah, benefitnya kalau kita ikut kolaborasi adalah ini. Citra positif, liputan, dan publikasi. Nah, orang akan mulai ngomong. Seperti Taylor Swift nih kemarin sama Usher. Itu dari Singapura ya. Itu Taylor Swift dari Singapura. Dia dapat konser 6 hari di sana. 3 hari dia konser, dia dapat libur. Habis dia dapat libur, ya itu yang Opung LBP marah. Masa dia nggak mampir kayak ke Medan, ke Jakarta bikin konser? Dia mampir ke Bali. Dia kasih pernyataan publik. Anda pergi ke Bali ngapain? Oh, saya pergi ke Bali cuma buat mandi sama istirahat. Habis itu dia konser lagi di Singapura. Artinya Indonesia tuh nggak dipandang sama Taylor Swift sebagai tempat ekonomi. Gitu loh. Nah, disitulah mestinya peranan kita. Tapi nanti mungkin saya kasih tahu ada satu requirement yang Indonesia nggak penuhi. Nah, khusus untuk di Medan nanti saya akan ngomong. Tony mungkin juga bisa ngomong. Nggak ada stadion berkapasitas 110.000. Jadi Taylor Swift sama Bruno Mars nih sama artis-artis luar negeri punya riders ataupun requirement yang tinggi. Dia hanya mau main di stadion yang kapasitasnya 110.000 minimal. Nah sekarang Pemprov Sumatera Utara nih mempersiapkan stadion untuk PON. Tahu nggak Bung berapa? Saya kemarin ngecek, udah tinggal nambahin 30.000 lagi, nggak ada duitnya. 70.000, nggak datang artis kelas 1 ke sini. Yang datang cuma artis kelas 2 yang di bawahnya.
Jadi kalau Danau Toba itu betul pengen datang artis ataupun pengen datang orang terhormat, nggak ada tawar menawar lagi tulang tulang Tampu Bolon. Pasti mereka bilang udah ada belum sekelas rumah sakit kayak bintang 1. Ya persoalannya duit. Lagi-lagi kita mendahulukan rumah sakit itu berdiri nggak ada pemasukan karena nggak ada yang sakit, atau kita bikin itu sebagai fasilitas bintang 5 yang karena danau kita bintang 5. Kalau danau kita bintang 5, ya janganlah kasih rumah sakit yang pareng-kereng gitu lah. Dan tuh si turis. Nah, ini sekitar sedikit tentang sektor entertainment value ya, tadi kita tentang perkembangan informasi Sumatera Utara. Ini sumbernya Badan Pusat Statistik. Saya lihat inflasinya oke, kenaikan harganya masih oke, kebalikan dari situ adalah inflasi. Nanti kita lihat ada angka-angkanya deh. Tapi saya udah lihat. Nah, ini adalah pengukuran indeks harga konsumen tuh. Jadi, di kampung kita, kalau ini semuanya 11 kelompok pengeluaran ini bisa terjaga, nggak terlalu naik tapi nggak terlalu turun, ini menyebabkan kita orang lokal, pertumbuhan ekonomi di sana bisa berjalan dengan baik. Saya pikir salah satu catatannya, Sumatera Utara itu oke kok. Februari 2024 inflasi year on year kita tuh ngasih sebesar 2,50%, indeks harga konsumennya 105,87, inflasi tertingginya. Jadi inflasi yang ketinggian tuh nggak bagus, Bu. Terlalu rendah juga itu namanya deflasi. Itu hanya terjadi di Kabupaten Labuan Batu sama yang terendah di Kabupaten Deli Serdang. Yaitu di situ di dua itu pasti punya permasalahan. Tapi ini plus minus kan, semua daerah bisa seperti itu. Ini adalah hal-hal lain. Nah, mungkin nanti ada yang pariwisata kena sama tulang Tampu Bolon, saya mau ngomong soal pariwisata. Luas panen padinya sampai 406,11 ribu, produksi padinya 2 juta ton gabah kering. Januarinya ekspornya turun, ekspor kita Sumatera Utara. Nah, ini yang mulai masuk ke pariwisata yang menarik. Penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kuala Namu mencapai 225 ribu atau naik 20,36% dibanding Desember. Just for the information aja, Thailand tuh di atas kita. 1 bulan, Thailand tuh 1 juta kunjungan pariwisatanya. Kita cuman segini. Jauh banget. Kita jauh ketinggalan dibandingkan mereka. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara melalui 4 pintu masuk. Mungkin yang dimaksud 4 pintu masuk itu adalah Silangit, Kuala Namu, 2 lagi saya nggak tahu apa. Tapi jelas lewat situ. Mencapai 14.851 kunjungan. Desember 2024 itu 18.000 wisman. Periode Januari 2024 jumlah wisman yang berkunjung Sumatera Utara naik 4,98. Tapi menarik nih, nanti ada yang jumlah hariannya. Tingkat hunian kamar Januari rata-rata 44,80%. Ini kalau disebut di ilmu perhotelan occupancy rate. 44,80 itu nggak bagus. Karena di bawah 50. Yang bagus itu 80, 60, 70. Walaupun nggak bisa 100. Jadi ini masih kalah sama Bali, Bu. Dan ini turun. Nah, ini yang fakta yang paling mengejutkan. Ini harus kita simpulkan dan kita bisa bikin executive summary. Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang di Sumatera Utara cuman 1,28 hari. Lah di Bali orang tidur tuh sampai seminggu, Bu. Jadi udah deh, kalau menurut aku tulang Tampu Bolon harus ngomong, in Danau Toba every day is holiday. Udahlah, jangan bikin cuma Natal sama Tahun Baru, nggak penuh. Jadi akhirnya orang datang ke sana hanya Natal sama Tahun Baru. Jadi pola paradigma berpikirnya harus dirubah. Danau Toba itu bukan tempat dan liburan hanya untuk Natal dan Tahun Baru, tapi setiap hari. Setiap hari. Udah nggak bisa tuh tulang udah harus ngomong itu bulan depan. Udah harus berani ngomong gitu, bikin pernyataan publik. In Danau Toba, every holiday is not only Christmas and New Year. Lah, sebagai tanggung jawabnya, semua orang Danau Toba udah harus siap tuh. Mungkin nanti tulang juga dapat tentangan dari HKBP. Jadi kapan lagi mereka ke gereja kalau setiap hari mereka holiday? Itu udah terjadi sekarang di Bali G, di Pantai Bulbul. Nah, kita pergi ini hari Minggu. Kalau ke situ, itu kan semua sonak malela tuh tulang. Aku kan pergi ke gereja dulu kan, jam 7 kan. Terus datang ke sana jam 8. Terus ku tanya,
kok Amang tulang semuanya udah pada di sini? Ya kalau aku nggak jaga lapak ini direbut sama orang lain. Terus ku tanya, jadi kalian nggak pergi par minggu dong? Nah, itu juga masalah. Mereka nggak berminggu lagi. Jadi mereka udah di situ dari pagi. Karena hari Minggu paling banyak pendapatan kan. Nah, itu gimana tuh? Saya rasa Batak Center harus masuk tuh di situ. Bagaimana? Ini kan fenomena semua yang saya potret. Di satu sisi saya kasihan sama tulang saya di situ nggak dapet duit, tapi di sisi yang lain mereka nggak pernah pergi ketemu Tuhan kan? Loh, karena turisnya memang udah datang dari jam 7. Lah gereja aja baru mulai setengah 9. Jadi rata-rata menginap tamu asing dan tamu yang Indonesia berbintang cuma 1,28 hari selama Januari 2024, turun 0,11 poin dibanding Desember. Tapi ini sedih lah. Bali ini nggak segini. Bali itu 5 hari. Average stay at hotel. Opung cek deh. Orang Batak termasuk sekalipun pergi ke Bali, itu berani tidur 5 hari. Nah sekarang kita berani nggak ngomong sama semua? Orang-orang luar Danau Toba nginep deh di sini 5 hari, 2 hari gua kasih diskon deh. Misalnya. Iya, ya misalnya. Berani nggak? Gitu loh. Dan yang kedua, mereka langsung mulai ngomong begini, kenapa kami cuma 1,28 hari di tempat Anda? Tahu nggak jawabannya apa? Ya udah, gue cuma pengen lihat Danau Toba tuh kayak apa. Selebihnya nggak ada yang menarik dari daerah lo. Malu aku bu. Jadi mereka datang ke situ cuma pengen lihat the beauty of our Toba, Lake Toba. After that, ya udah pulang lagi. Karena apa? Ya gimana? Harga pisang juga kemarin di situ gua datang 5.000, begitu pulang jadi 10.000. Harga markisa di situ kadang datang gimana Pung? Jadi ya Opung sama tulang harus ikut tanggung jawab lah. Ini jangan cuma generasi saya dibilang harus berubah karakternya. Ya ini kan cuma orang tua kita tulang yang di sana begitu. Gak bisa, kita nggak bisa. Ini nggak berbanding gitu. Jadi memang menurut saya yang harus ada di sana bukan cuma sekolah pariwisata, sekolah perilaku lah. Sekolah perilaku. Ini Bank Indonesia di Sumut bilang proyeksi ekonomi Sumut ada di 4,5 sampai 5,3. Ini di beberapa daerah nggak sampai segini. Kita masih ditopang sama Medan nih. Jadi apapun ceritanya, orang Medan itu perlu kita rangkul untuk bisa ngerawat Danau Toba. Haruslah. Karena apa? Duit yang ada di sini kan yang harusnya dibawa ke Danau Toba. Hepengnya itu harus dibawa. Nah, angka itu lebih tinggi dari proyeksi air ekonomi Sumut. Yang bisa di atas 4,3. Artinya, ekonomi Sumut itu bagus. Jadi Sumut itu kalau tulang kamu boleh punya hotel di situ, ya itu bagus. Dan ada di Medan, bagus. Udah. Ya itu, justru aku udah tahu. Aku yang udah dimarahin kalau belum nginep. Cepat sekali. Sudah. Cepat, Opung sama aku, baunya cepat ya. Jadi begitu aku tahu di Medan, tulang bilang, kau datang itu ke hotel aku di Kuala Namu. Nah, itu ya pertahankan. Karena apa? Ya bagus. Dasarnya berarti bagus tulang pilihannya ke situ. Nah, perkembangan ekonomi global ini akan menunjukkan tren perlambatan. Dan ini mungkin akan kena ke kita. Mungkin ya. Ekonomi global akan kena. Tapi Sumut itu oke lah. Yang kurang cuma ekspornya nih. Di tetangga-tetangga kita ada kemajuan dari Amerika sama dari Tiongkok. Di luar ekspektasi. Amerika ekonominya tumbuh 2,1. Tapi dimotori oleh sektor jasa. Jadi mereka nggak perlu barang-barang lagi dari luar. Nah Tiongkok juga begitu. Ekonominya tumbuh 5,1%. Jadi pengaruhnya untuk kita apa? Ya ekspor tumbuh. Menurut Bank Indonesia akan turun. Dari sisi lapangan usaha terkait ekspor minyak sawit mentah itu juga akan ada penurunan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi nasionalnya Sumut mau naik, dia harus disokong oleh permintaan domestik seperti konsumsi. Di mana konsumsi itu sebetulnya ada di pariwisata termasuk entertainment. Nah, jadi sekarang kita punya land of hope, tapi nggak ada hiburannya. Kita punya hotel tapi nggak bisa kapasitas yang 200.000. Agak aneh deh gitu. Kalau menurut saya Sumatera Utara tuh kan keren banget, tapi kayak kalau di Ancol ini Anies bikin Stadion JIS, kita tuh nggak ada kayak gitu. Stadion JIS itu kemarin Dewa di situ konser 70.000, 80.000. Kemarin waktu Anies kampanye di situ, tuh orang datang dari mana-mana. Tapi juga punya kelemahan, infrastrukturnya kan jelek, lewat rumah warga lah dan lain sebagainya. Jadi harus ada kayak GBK. Nah GBK-nya itu sekarang dibangun oleh Edi Rahmayadi di dekat Kuala Namu. Tapi cuma 70.000.
kurang 30.000 lagi supaya si Taylor Swift mau masuk. Mungkin kurang kali hepengnya. 30.000 dan itu berat gitu. Nah, nanti yang diduga akan terjadi ada pemilu serentak tuh di November. Proyeksinya Bank Indonesia perekonomian sumut bisa tumbuh di 4,5 sama 5,3. Ini dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, ini termasuk provinsi yang bagus. Jadi kampung kita ini punya harapan nggak? Masih punya harapan. Kalau menurut saya. Dari 2024 nggak banyak perubahan, tapi proyeksi perekonomian global, income dari ekspor akan berkurang. Artinya Sumatera Utara harus mulai mencari di luar ekspor, yaitu domestik, konsumsi, dan investasi. Nah, ini mungkin PR ketiga yang nggak gampang. Karena apa? Ya buktinya teman-teman saya tawarin untuk bangun hotel di Sumatera Utara, mereka nggak mau. Ini adalah salah satu proposal yang mereka kirim ke saya dari Swiss Belt Resort. Mereka pilihnya Lombok. Ini surat ditujukan ke saya. Nggak mau mereka. Jadi dia bilang daripada saya investasi di Sumatera Utara dan Toba, saya pergi ke sini. Jadi saya mau katakan sama Amang dan Inang, kita sekarang itu berada di alam dunia yang informasinya telanjang. Semua orang pakai Google Earth udah tahu tuh di mana ada penebangan. Jadi ya jangan santai-santai kita. Dari atas tuh mereka bisa lihat tuh PPL mainnya di mana aja. Itu kelihatan udah bolong-bolong gitu loh. Nah terus dia bilang, lah dia aja nggak mendukung lingkungan, ngapain gue taruh duit gue di situ bangun hotel? Nggak mau. Jadi ya kalau ngomong Danau Toba kayak gitu deh Pung. Gimana lagi ya? Kita mau ngomong apa lagi? Udah itu keadaannya, udah jelas-jelas. Nah ini dari semua penjelasan yang tadi, penampilan infografisnya seperti ini. Saya rasa itu yang bisa saya gambarkan. Tapi mungkin nanti terakhir Tony mungkin boleh ngomong. Nah ini soal pariwisata. Soal pariwisata tuh ada angkanya yang turun dan naik. Dan saya pikir tetap belum bisa menunjukkan bahwa kita tuh jago. Termasuk Sandiaga Uno juga bilang dia pusing tuh ngurusin semuanya. BPODT itu ada sekarang di bawah Kementerian Pariwisata. Di atasnya lagi adalah Kementerian Koordinator Investasi. Mereka membebaskan tanah di Motung, Ajibata. Disuruh bikin semacam konsep pembangunan hotel mewah di sana. Per hari ini tak satu pun hotel terbangun. Nggak tahu karena apa. Nah konsepnya mereka maunya begini, Amang dan Inang. Tanahnya itu tidak untuk tanahnya harus tanah pemerintah. Sistemnya multi years 80 tahun. Nah, di dalam kontrak mereka maunya 20, 30, 30. Nah, Opung Hutayan pinter. Dia bilang begini, Jimmy Panjaitan, mau lu bangun hotel isi, habis do hepengku i atas tanahmu. Mau lu macam-macam do sepanjang kontrak kan hotelku nggak terbangun di atas tanahmu kan. Jadi mau adong pertengkaran do kita, ya hotel itu jadi punya kau. Tumagon mah hubangun di Samosir. Walaupun agak jauh nyebrang sedikit, itu udah tanahku. Jadi sekarang investor kalau disuruh multi years gitu, nggak mau juga. Dia maunya tanah itu adalah tanah dia. Jadi apa istilahnya? Jadi pemerintah itu harus pinter ngajuin skema kebijakan. Kalau nggak menarik, dia mendingan beli agak mahal sedikit ke Samosir, tapi SHM punya dia. Gitu loh, Bung. Jadi mainnya main logik begitu gitu. Nah inilah akhirnya karena si Jimmy Panjaitan teman saya, akhirnya karena dia ngeri dan dia nggak berani melanggar birokrasi, ya nggak laku barang dagangannya. Di situ direncanakan 5 hotel terbangun di kawasan Toba Caldera Resort. 5 tahun yang lalu Pak Jokowi udah tanda tangan tuh. Tapi nggak satu pun sampai hari ini jadi. Akhirnya Labersa, Opung Hutayan, sama Parna Group mikir, daripada aku bangun di tempatnya si Jimmy, aku nyebrang ke Samosir. Dibangun sekarang udah Hotel Mariana Bintang 5 sama Labersa di Samosir. Udah terbangun. Nah Motung nggak dibangun apa-apa. Tanah sebagian yang diambil sama Motung, itu tanahnya Manurung, Sirait, Sitorus, sama Butar-Butar. Berantem mereka sekarang di situ. Ya Pak Hutayan ke situ nggak mau bangun hotel. Karena tadi multi years. Gitu loh. Nah, dia mau dengan kondisi begini. Jangan 20, 30, 5 sisanya 30 lagi. Dia maunya langsung 80 tahun. Peraturannya negara ini nggak boleh 80 tahun langsung. Tapi dampaknya dari mereka berantem ini, yang kena siapa? Yang kena masyarakat sekitar. Nggak ada pembangunan, nggak ada hotel,
nggak ada income. Saya rasa persoalan di bangsa kita clear, langsung saya simpulkan adalah terlalu banyak berantem di birokrasi. Nah, karena dampaknya buat kita ya kena, ya seperti itu. Terus saya pergi ke Tapanuli Utara, saya bikin buku. Nah, ini juga kritik saya nih. Saya bilang sama bupatinya, ini saya kerjasama sama dia. Saya bilang, seindah ini udah presiden datang juga. Ini presiden ada datang. Ini kan airport yang paling bagus sekarang Silangit untuk level kabupaten. Lucu dia, tulang, opung. Not even one 5-star hotel ada di Taput. Jadi apa yang terjadi? Ini semua orang turis masuk ke Taput, jebret, mendarat itu pesawat, udah nih, duitnya nggak diambil sama dia. Larinya kemana? Larinya ke Toba, ada La Bersa. Larinya ke Humbang Asundutan, ada hotel bintang 4, bintang 5 di sana. Di Taputnya sendiri nggak ada hotel bintang 5. Padahal kita pergi ke luar negeri kemanapun, kalau international airport, di dalam international airport harus ada hotel bintang 5. Something wrong with this governance. Nggak ada hotel bintang 5. Setiap ada hotel bintang 5, di situ ada kemungkinan culture dipertampilkan. Jadi desakan Batak Center berikutnya menurut saya, ya desaklah pemerintah supaya minimal di kota-kota atau di hub-hub kabupaten itu ada minimal hotel bintang 4. Kenapa? Karena perjuangan Batak Center salah satunya adalah menaikkan pertunjukan budaya. Pertunjukan budaya bikinnya di hotel dong.